Kita lanjutkan di sesi yang ke-6. Ini secara khusus saya akan membahas tentang aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap. Jadi di sini ya, di laporan laba rugi tidak ada secara spesifik memunculkan beban penyusutan. Ya, perlu Anda perhatikan, saya yakin di tempat Anda juga begitu, di laporan posisi keuangan di laporan keuangan yang Anda download, sama juga seperti saya. Jadi, tidak muncul beban penyusutan di laporan laba rugi. Namun, secara implisit itu muncul di laporan posisi keuangan. Ini saja di laporan punyanya Semen Indonesia, ini tidak secara spesifik memunculkan berapa besarnya akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2019 maupun 2018. Jadi ini yang butuh kreativitas Anda ya, butuh ketelitian Anda untuk menelusuri di tempat yang tersembunyi. Ya, jadi menelusuri di tempat yang tersembunyi. Memang kalau ini terlalu dimunculkan semuanya di laporan keuangan, ini pasti nggak cukup tempatnya. Makanya perlu ada catatan atas laporan keuangan. Di aset tetap, catatan atas laporan keuangan ini ada di notes nomor 12. Oke, kita ke notes nomor 12 ya. Nah, di notes nomor 12 ini jadi yang di notes nomor 2012 ini, di notes nomor 12, di sini muncul ya, semua di sini muncul. 2019, aset tetap 2019 maupun aset tetap tahun 2018 di sini muncul semua. Saya yakin di tempat Anda juga muncul. Jadi di situ muncul rincian berapa biaya perolehan, ya, berapa biaya perolehan sampai dengan apa saja yang dimiliki, berapa penyusutan masing-masing. Kemudian ada akumulasi di sini. Nah, kalau kita kan langsung aja main tembak di sini ya, daripada ruwet-ruwet kecil-kecil gitu. Langsung aja main tembak di akumulasi penyusutan. Nah, karena platform di laporan keuangan PT Semen Indonesia itu, di laporan laba ruginya PT Semen Indonesia itu tidak memunculkan beban penyusutan, sehingga saya juga mengikuti formatnya PT Semen Indonesia. Karena kalau saya mengikuti formatnya buku, itu bisa ada jadwal itu di situ beban penyusutannya. Karena beban penyusutannya besar sekali sehingga pasti akan rugi yang sangat besar. Ya, pasti Semen Indonesia akan mencatat kerugian yang sangat besar disebabkan beban penyusutan. Nah, kenapa? Ini saya analisis sendiri, kenapa beban penyusutan itu tidak muncul di laporan laba rugi? Karena satu, sebetulnya akumulasi penyusutan itu ya, sebetulnya beban penyusutan itu kan tidak ada cash outflow, ya, tidak ada kas keluar dari beban penyusutan. Nah, fungsinya beban penyusutan itu sebetulnya perusahaan mempersiapkan dana untuk meregenerasi asetnya. Jadi itu sebenarnya tidak ada arus kas yang keluar. Sehingga kalau beban penyusutan itu dimasukkan ke dalam laporan laba rugi, ini untuk perusahaan-perusahaan yang besar yang memiliki aset yang besar sekali memang. Itu memang tidak layak kalau untuk dimasukkan ke dalam beban penyusutan itu dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Oke, nanti bisa Anda bandingkan. Nanti kalau Anda ada kesulitan selama Anda mencari estimasi, mencari proyeksi, nanti saya akan bantu. Jadi ini memang saya khusus untuk membahas aset tetap dengan akumulasi penyusutan. Ya, karena memang
Ini tampaknya akan menjadi tren ke depan bahwa beban penyusutan itu tidak masuk ke dalam laporan laba rugi. Karena sebenarnya tidak ada cash outflow dari beban penyusutan. Namun, untuk perusahaan-perusahaan yang masuk di dalam EMKM, entitas UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, ya, usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, itu masih masuk karena apa? Asetnya kecil, gitu. Asetnya kecil. Nah, kalau ini aja dia punya alat tambang ya, tanah pertambangan dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau tanah pertambangan itu masuknya di deplesi, masuk di natural resources. Kita sudah membahas di sebelum UTS. Kita membahas natural resources. Natural resources itu ada deplesi sebetulnya. Terus ada goodwill sebenarnya. Ada goodwill ya, kalau Anda membaca di laporan posisi keuangannya PT Semen Indonesia itu ada goodwill. Goodwill juga harus diamortisasi. Nah, di teori ya, di buku seberapanya itu harus dimasukkan semua. Amortisasi, beban penyusutan, depresi itu harus dimasukkan untuk mengurangi pendapatan. Nah, kalau untuk mengurangi pendapatan, ya habislah pendapatannya PT Semen Indonesia hanya untuk mengcover beban penyusutan. Ya, sekali lagi, karena tidak ada, ini analisis saya, karena tidak ada cash outflow, sehingga PT Semen Indonesia tidak memasukkan beban penyusutan di laporan laba rugi. Oke, saya yakin Anda paham, dan saya yakin perusahaan-perusahaan Anda yang sudah Anda download, laporan keuangan perusahaan yang sudah Anda download, itu juga sama, mengalami hal yang sama dengan saya. Oke, itu penjelasan saya. Karena kenapa saya menjelaskan khusus? Karena nanti di laporan posisi keuangan juga ada beban atau akumulasi penyusutan aset tetap. Sehingga sebelum masuk ke sana, sebelum masuk di penyusunan estimasi laporan posisi keuangan Semen Indonesia tahun 2020, saya menjelaskan aset tetap dan akumulasi penyusutan serta beban penyusutan aset tetap secara spesifik. Sehingga Anda mungkin bisa paham. Kalau misalnya Anda tidak paham, nanti saya jelaskan pada saat kita nanti bertemu ya lewat Zoom ya. Oke, terima kasih. Kita nanti lanjut ke poin berikutnya, ke poin ini, poin berikutnya. Oke, kita close dulu ini.